suka duka hidup bersama ibu yang otoriter. Agar putrinya tetap perawan hingga usia 30 tahun. Setiap hari sebelum berangkat sekolah, ibu selalu mengenakan korset ketat pada putrinya, bahkan mengenakan 2 lapis sekaligus, bahkan membakar simpul dengan api, sehingga ibu bisa tenang. Bagaimana jika saya ingin buang air kecil? Kamu cukup tidak minum air. Dan setiap kali melakukan semua ini, ibu akan memperingatkan gadis itu, jangan sekali-kali bersentuhan dengan pria, atau hubungan kita akan terputus. Karena sikap tegas ibu, Mei tidak pernah berani mengikuti pelajaran olahraga di sekolah. Meskipun cuaca panas mencapai 42 derajat, Mei hanya bisa mengenakan seragam sekolah lengan panjang. Suatu hari, dia akhirnya mengumpulkan keberanian. Saat sedang sepi, Mei dengan cepat mengangkat baju di depan temannya, memperlihatkan korset yang sangat ketat, meminta teman baiknya untuk membantunya membukanya. Dia benar-benar ingin mengikuti pelajaran olahraga. Wajah gadis itu penuh dengan kejutan. Dia belum pernah melihat seseorang berpakaian seperti itu. Namun yang tidak diketahui oleh Mei adalah, saat dia senang mengikuti pelajaran olahraga dengan gembira, di luar pagar jauh, ibu yang sedang makan sambil mengawasinya berdiri di sana. Saat itu, dia masih tenang dan santai. Sampai dia melihat lemak di pinggang Mei. Dia hampir meledak di tempat. Dia meninggalkan kotak makanannya dan berlari masuk ke sekolah dengan marah. Tanpa berkata-kata, dia menamparkan wajahnya dengan keras. Gadis itu langsung jatuh ke tanah. Namun ini belum selesai. Di depan semua orang, ibu menarik rambut Mei, langsung pergi keluar. Meskipun Mei terus memohon ibunya untuk memaafkannya, namun dia masih dilemparkan ke dalam mobil dengan kasar. Ibu sambil memukul marah-marah kepada putrinya. Kamu berani melepas pakaian ketatmu? Saya memperingatkan Anda, hanya sekali ini. Jika kamu berani lagi, aku akan mati di depanmu. Meskipun gadis itu penuh dengan ketakutan di matanya, tetapi masih tetap menerima pukulan. Sampai tidak memiliki kekuatan, ibunya akhirnya berhenti untuk bernapas. Setelah itu, ibu semakin keras untuk mengendalikan gadis itu dengan ketat, menetapkan setiap kali pulang sekolah, gadis harus dibantu oleh orang khusus untuk mandi selama 2 jam, memastikan tidak ada kotoran di kulit tubuh. Ibu juga akan terus memperhatikannya. Tidak hanya itu, celana dalam yang diganti harus disterilkan dengan air panas 200 derajat. Prosesnya tidak boleh disentuh dengan tangan, juga harus disinfeksi dengan sinar ultraviolet intensitas tinggi. Kemudian disimpan dalam kantong vakum yang disegel. Namun ini hanya permulaan. Setelah mandi, juga harus ditimbang. Namun kali ini melebihi 0,3 kg. Mei penuh dengan kecemasan, karena ini akan mendapat celaan dari ibunya. Meskipun Mei terus menjelaskan, air di tubuhnya menambah beratnya, namun tetap diingatkan oleh ibu. Mei mengangguk takut-takut, namun hukuman overweight harus dilaksanakan. Mei dengan enggan mengenakan 2 baju ketat kecil. Ibu menarik ikat pinggang dengan kuat, begitu ketat sehingga Mei hanya bisa bernapas pelan. Beberapa hari berikutnya, untuk menurunkan berat badan sebanyak 0,3 kg, ibu hanya mengizinkan Mei makan sekali, dan makanannya hanya beberapa potong tomat dan mentimun. Ayah berstatus rendah ingin diam-diam memberikan separuh telur kepada Mei, namun malah dimarahi oleh ibu dengan keras. Mei ketakutan dan segera mengembalikan mangkuknya. Ketika tiba di tempat kerja, ibu masih harus menemani hingga keluar pintu, dan mengingatkannya untuk pulang jam 6.15. Setiap kesalahan akan mendapat hukuman. Mei mengingat kata-kata itu dengan kuat, meskipun sudah dewasa. Namun setiap hari, adegan seperti ini selalu terjadi setiap saat. Mia pergi ke kantor. Dia juga tidak berani minum air, karena begitu dia melepas pakaian ketatnya, berarti dia harus menerima hukuman. Waktu adalah hal paling berharga bagi Mia. Setiap kali berbelanja dengan rekan kerja, dia selalu memperhatikan waktu. Namun melihat baterai ponsel yang lemah, Mia mulai khawatir lagi. Jika ibunya tidak bisa menghubunginya, maka yang akan menyambutnya pasti adalah hukuman. Saat memikirkan hal ini, Mia yang gelisah segera mencari colokan pengisian. Setelah mencari sebentar, akhirnya mengisi daya di bawah meja resepsionis kafe. Baru saja menyala, dia melihat pesan dari ibunya. Beruntung dia membalas dengan cepat. Kalau tidak, dia benar-benar akan dalam masalah. Saat Mia sedang lega dalam hati, seorang pria kaya dan tampan datang dari belakang. Pria itu mengira dia adalah pelayan, lalu meminta Mia membuat kopi kucing. Saat Mia menoleh ke arahnya, jantungnya berdebar tanpa sebab. Hanya dengan sekali pandang, dia merasa pipinya memanas. Mei selalu dikendalikan oleh ibunya, belum pernah bersentuhan dengan pria. Seketika panik tak terkendali. Dia sama sekali tidak tahu cara membuat kopi. Sambil memegang cangkir, dia panik. Malah pria itu, dengan antusias, dia menatap Mei. Saat itu, ponselnya menerima pesan. Tony langsung berdiri dan pergi. Saat pergi, dia melihat Mei sekilas. Rasanya cukup menarik. Sementara Mei masih memikirkan cara membuat kopi, ketika rekan kerja datang mencarinya, Mei baru sadar pria tadi sudah pergi. Rekan kerja melihat ekspresi kecewa Mei. Dia tahu apa yang dipikirkan Mei. Memberitahu Mei untuk memikirkan dirinya sendiri. Toh, dia sudah 25 tahun. Lebih banyak berteman dengan lawan jenis, sehingga memiliki lebih banyak pilihan. Namun, apakah Mei tidak ingin begitu? Hanya peringatan ibunya terus terngiang di dalam hatinya. Sebelum berusia 30 tahun, tidak boleh sama sekali berhubungan dengan lawan jenis. Itu adalah aturan yang tak bisa dilanggar. Mei tidak pernah berani melangkah terlalu jauh. Melihat dirinya di depan cermin, pakaian ketat 2 lapisan di tubuhnya adalah belenggu baginya. Dia juga ingin mengalami cinta yang penuh gairah seperti orang biasa. Namun hal itu tidak mungkin terjadi. Rekan kerja yang lama bersama Mei juga mengetahui masalah-masalah ini. Dia sudah berkali-kali memberitahu Mei, cara ibunya salah. Tingkat kontrol seperti ini sebenarnya melanggar hukum. Namun Mei tumbuh dengan pendidikan seperti itu. Pada saat itu, dia sama sekali tidak bisa berubah. Namun takdir itu sungguh aneh. Percakapan mereka didengar oleh wanita di dalam. Ternyata dia adalah kakak ipar Tony. Baru-baru ini, kekacauan pernikahan Tony membuatnya pusing. Dia teringat wanita itu mengatakan Mei masih perawan tua.
wanita itu tiba-tiba memiliki ide yang sangat berani. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mengejar Mei Yi. Ambil pulpen dari tas dengan sembarangan. Tanyakan apakah itu milik Mei dan Yi. Setelah topik ini muncul, wanita mulai mengamati Mei dan Yi. Tubuhnya tinggi dan langsing, pinggang ramping, penampilannya luar biasa. Kuncinya adalah, wanita seperti itu belum pernah punya pacar. Wanita itu sambil berbincang-bincang dan menyelidiki. Setelah mengetahui tempat kerja Mei dan Yi, bibir wanita itu sedikit tersenyum. Sekarang dia bisa menekan anak lelaki yang tidak berbakat itu. Tony sebagai pewaris keluarga, tidak hanya merusak pertunangan keluarga secara diam-diam, tetapi juga menolak mengambil alih perusahaan. Karena baginya, kebebasan adalah cara hidup yang sempurna. Tetapi ayahnya sangat khawatir tentang hal ini. Setiap hari meminta istrinya untuk segera mencari menantu yang baik. Setelah menyelidiki sedikit, kakak ipar Tony mendapatkan informasi pribadi Mei dan Yi. Dia langsung merekomendasikan kepada ibu mertua, mengatakan bahwa gadis ini sangat cocok. Usia 25 tahun, belum menikah, belum pernah berhubungan dengan lawan jenis, dan dia juga memiliki bakat cantik. Ketika ibu mendengarnya, dia langsung menganggapnya sebagai kandidat yang sempurna. Ketika Tony pulang, kakak ipar langsung membicarakan Mei Yi. Namun Tony sama sekali tidak tertarik. Dia sudah memiliki orang yang disukainya di hatinya. Mereka sering bertemu secara rahasia tanpa sepengetahuan keluarga. Namun kakak ipar yang tahu segalanya memberitahunya, kamu harus meninggalkan wanita itu sebelum ayahmu mengetahui. Tinggalkan wanita itu, akan menimbulkan masalah besar. Jika tidak, akan menimbulkan bencana besar. Saat itu, Tony masih meragukannya. Yang lebih aneh lagi adalah, keluarga Tony malah menyukai gadis itu. Meskipun Tony sangat tidak ingin, namun terpaksa karena tekanan dari ayahnya. Malam itu langsung mengirim undangan makan malam kepada Mei Yi. Semua orang mengira ini adalah pertemuan yang sempurna. Namun gadis itu tidak senang sama sekali setelah mendengarnya. Karena ibu yang aneh itu pasti akan menghukumnya. Sejak kecil hingga dewasa, Mei Yi diajari untuk tidak berhubungan dengan lawan jenis sebelum usia 30 tahun. Tidak boleh keluar rumah setelah pukul 6 malam. Seorang ibu yang begitu ingin mengendalikan, Mei Yi sama sekali tidak berani menyetujuinya. Ibu memberikan tatapan tajam, sehingga Mei Yi langsung lari ke atas dengan cepat. Setelah mengusir pembantu, ibu langsung menyalahkan ayah Mei, mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa mendidik seorang putri. Berani pacaran pada usia muda. Ayah Mei tidak bisa menahan diri setelah mendengar ini. Dia mengeluarkan kata-kata yang telah lama terpendam di hatinya. Dia sudah dewasa, memiliki pergaulan sendiri itu wajar, sama seperti orang biasa. Mereka adalah keluarga normal. Keluarga normal akan mengizinkan gadis pergi keluar malam. Saya tidak akan membiarkan reputasi saya rusak, kecuali jika saya mati di sini. Ayah Mei merasa sangat tidak berdaya. Selama bertahun-tahun ini, pandangan konservatif istri masih tetap sama. Sementara itu, di lantai atas, Mei Yi, meskipun merasa cemas, namun di dalam hatinya, ada kegembiraan kecil. Dia segera menelepon sahabatnya. Dia menceritakan tentang pria yang dia temui 2 hari lalu yang mengundangnya ke pesta malam. Sahabatnya sangat senang mendengarnya, mengirimkan ucapan selamat tulus untuk Mei Yi. Mendapat persetujuan dari sahabatnya, Mei Yi merasa lega, menantikan kencan besok malam. Senyum yang lama tak terlihat muncul di bibirnya. Namun ibunya saat ini sedang marah besar. Meskipun begitu, dia tidak bisa menghentikan pria itu berkencan dengan putrinya. Lagi pula, pasangan kencan putrinya adalah keluarga konglomerat terkaya di daerah itu. Asalkan pihak lain bersedia, dia bisa menghancurkan hidup mereka kapan saja. Dia tidak bisa menolak. Ibunya kembali mengarahkan amarahnya kepada putrinya. Keesokan harinya, dia kembali membantu putrinya mengenakan korset ketat dan mengikatnya lebih erat dari sebelumnya. Kamu tidak boleh disentuh olehnya. Apakah kamu mendengar? Jika saya tahu ada sesuatu yang keluar jalur, aku akan segera memutus hubungan ibu dan anak denganmu. Di bawah kekuasaan ibunya, Milan hanya bisa tunduk patuh. Yang tidak terduga bagi Milan, saat makan malam dengan anak konglomerat, dia tidak merasa asing sama sekali. Anak konglomerat yang humoris. Hanya dengan beberapa kata, Milan terhibur. Tidak butuh waktu lama, mereka seperti teman lama, berbincang tentang gosip sehari-hari dan lainnya. Karena itu, Milan juga merasa tertarik pada pria itu tanpa alasan yang jelas. Setelah makan kenyang dan baru keluar dari restoran, langsung dikerumuni puluhan wartawan. Harus diketahui bahwa Tony adalah pewaris kekayaan triliunan. Setiap langkahnya diperhatikan dengan seksama. Mei Yi belum pernah melihat situasi seperti ini. Bahkan dia ketakutan dan bersembunyi di belakang pria itu. Namun yang membuatnya terkejut adalah, Tony tiba-tiba mengumumkan di depan umum bahwa mereka akan segera menikah. Cara menyatakan cinta yang sangat langsung dan dominan, membuat Mei Yi terdiam di tempat. Tatapan Mei Yi ke arah Tony menjadi sedikit lebih berapi-api. Kabar pernikahan mereka segera menggegerkan seluruh kota. Ayah Tony mengeluarkan uang besar untuk menyiapkan pesta besar. Mereka bahkan dengan cepat mengundang keluarga Mei Yi ke rumah mewah. Namun begitu mereka tiba di pintu, mengerti, ibu, untuk melindungi putrinya dengan lebih baik, ibu selalu menggenggam erat lengan Mei Yi sepanjang perjalanan, seperti takut dimakan oleh keluarga ini. Namun ketika kedua belah pihak bertemu, ibu terlihat sangat ramah lagi. Melihat calon menantunya untuk pertama kalinya, wanita itu sangat puas. Ekspresi kakak ipar itu seolah berkata, "Tuh." Setelah naik ke lantai atas, ibu yang waspada pertama kali mengamati sekeliling. Setelah memastikan kamar Mei Yi berada di seberang, barulah hatinya menjadi lega. Sementara koper orang lain berisi pakaian, namun dia mengemas satu koper penuh dengan barang-barang disinfektan. Tidak hanya harus mengganti semua perlengkapan tempat tidur, tetapi juga harus membersihkan dan mendisinfeksi seluruh ruangan. Ayah cantik benar-benar terdiam melihat adegan ini, dan Mei Yi dipengaruhi oleh ibunya, juga sama-sama mengganti pakaian dari dalam keluar. Saat tiba waktunya mandi, ibu terus berjaga di depan pintu Mei Yi. Kemudian dia mengeluarkan 2 celana dalam untuk dipakai. Bahkan ketika mengenakan pakaian ketat, ibu juga mengikat dengan kuat. Dia bahkan berdoa dalam hati sembari mengikat. Seperti inilah kehidupannya. Tuhan saja yang tahu berapa lama Mei Yi harus bertahan. Saat tiba acara makan malam, ibu mengarahkan Mei Yi untuk duduk di sebelahnya. Namun ibu Tony malah menyuruh 2 anak muda duduk bersama.
Supaya lebih mempererat hubungan, Ibu Mei tidak bisa langsung membantah. Dia hanya terus memperhatikan Mei Yi. Hingga Tony pun berusaha menyenangkan hatinya. Mei Yi bahkan tidak berani tersenyum sedikit pun. Bagian makan berjalan cukup lancar setelahnya. Namun Mei Yi tanpa sengaja menyentuh tangan Tony. Tatapan ibu langsung berubah menjadi sangat tajam. Hanya disentuh jari oleh seorang pria. Semua harus pergi ke toilet untuk membersihkan diri. Awalnya adalah pesta kencan yang baik-baik saja, namun berubah menjadi situasi yang sangat memalukan. Keluarga Tony sadar, gadis suci yang terkenal di kota itu benar-benar tidak mengecewakan. Melihat wajah ibu Tony semakin muram, ayah Tony segera mencoba menyelesaikan masalah, mengajak semua orang naik ke lantai atas untuk istirahat. Setelah sampai di atas, Mei Yi yang merasa sakit karena pakaian ketatnya, memohon kepada ibunya untuk melepaskan pakaian tersebut. Namun jawaban yang diterima adalah tidak boleh. Mei Yi langsung pucat, karena dia tahu, ibu pasti masih terganggu dengan insiden menyentuh jari tadi. Sementara di bawah, keluarga sedang membicarakan. Kakak ipar dan ibu sangat puas dengan Mei Yi. Namun, ibunya bukanlah orang yang mudah didekati. Menghadapi paksaan pernikahan dari keluarga, Tony sangat frustrasi. Kakak ipar tahu dengan pasti Tony masih terikat. Dia masih belum bisa melupakan wanita itu. Maka dia keluar untuk menasihatinya. Hubungan Tony dengan wanita itu tidak akan berakhir bahagia. Lagi pula, dia memiliki 2 anak, dan masih terlibat dengan mantan suaminya. Berbanding dengan Mei Yi, seperti langit dan bumi. Apalagi Mei Yi begitu tulus. Menikahinya seperti mendapatkan harta karun. Tony sebenarnya paham akan niat baik kakak iparnya. Namun dia masih bingung di dalam hatinya. Saat larut malam, Ibu Mei selalu tidak bisa tidur. Kadang-kadang membuka pintu untuk melihat. Takut Tony akan menemui Mei Yi. Ayah Mei meminta dia tenang. Mereka dari keluarga bangsawan, berpendidikan dan beradab. Tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Namun ibu tetap khawatir. Selalu berjaga di depan pintu mendengarkan suara. Sementara itu, setelah nasihat dari kakak ipar, Tony juga serius memikirkan hal besar dalam hidupnya. Dia memperhatikan foto Mei dan Ira. Suara dalam hatinya memberitahunya, dia harus membuat pilihan di antara 2 wanita. Layar berputar. Mei dan Ira mengenakan mahkota mutiara di kepala. Mereka duduk di tengah mengenakan gaun pengantin. Keluarga bergerak menari di sekeliling mereka. Senyum terukir di wajah setiap orang. Bahkan ibu yang biasanya tidak pernah tersenyum, tertawa terbahak-bahak saat ini. Semuanya terasa harmonis. Mei dan Ira menikmati waktu bahagia. Saat itu, seorang kurcaci memberinya sepatu kaca. Cerita seperti dongeng mulai terungkap. Seorang pangeran yang sangat tampan berjalan perlahan ke arahnya. Hanya melihat Tony berdiri di samping Mei Yi. Jari-jarinya menyentuh kulit yang halus. Perasaan yang unik dan ajaib ini membuat Mei dan Ira sangat menikmatinya. Seperti rasa gatal seperti ribuan serangga berjalan di atasnya. Pada saat itu, Tony melakukan gerakan yang lebih berani. Dia membungkukkan tubuhnya dan mencium lembut leher Mei Yi. Mei Yi terasa seperti terkena listrik tegangan tinggi 100.000 volt. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti. Saat hampir mencium, oh tidak, Mei Yi tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Dia segera bangun dan menyalakan lampu, meraba lehernya. Sensasi itu terasa nyata. Adegan tadi begitu nyata. Namun Mei Yi yang sangat dipengaruhi oleh ibunya merasa kotor. Ia pergi ke kamar mandi dan terus membersihkan diri. Air dingin mengalir di tubuhnya. Mei Yi pulih dari mimpi seperti dongeng itu dan kembali sadar. Ibunya ingin agar putrinya tetap perawan. Setiap hari dia memakai 2 lapisan pakaian ketat. Saat itu, Mia sangat gelisah hingga hampir meledak ginjalnya. Ibunya masih dengan tenang bertanya kepadanya. Karena Mia bertemu dengan ayah Tony secara sembunyi-sembunyi pagi tadi, ibunya merasa ini tidak menghormati dirinya. Bahkan mencurigai motif ayah Tony tidak jujur. Memaksa Mia untuk menceritakan detail pertemuan pagi tadi. Mia menahan keinginan buang air kecil. Mengatakan bahwa ayah Tony hanya berbicara dengannya. Menanyakan apakah dia butuh bantuan dalam pekerjaan dan kehidupan. Begitulah, ibunya masih meragukan mengapa Mia harus bertemu dengannya. Saat itu, Mia benar-benar gelisah. Ibunya perlahan-lahan membantu Mia melepaskan simpul tali yang terikat. Dia sangat khawatir, berpikir bahwa keluarga ini tidak baik. Maka saat makan pagi, dia tidak sabar untuk pulang ke rumah. Namun Mei Yi baru saja duduk di samping Tony. Ibu hanya melemparkan pandangan. Mei Yi segera menggeser kursinya. Ayah Tony melihat ini bukanlah solusi. Biarkan 2 anak muda pergi berbicara sendirian. Ibu tidak akan marah di tempat. Tetap fokus dan konsentrasi. Mei Yi berhenti seketika setelah keluar pintu, karena tidak bisa meninggalkan pandangan ibunya. Saat itu Tony mengungkapkan pikirannya. Meskipun dia melamar di luar restoran di depan wartawan, tapi itu tidak resmi. Tony sekali lagi menyatakan cintanya. Dia berharap bisa menua bersama Mei Yi. Melihat Tony mengungkapkan perasaannya dengan tulus, Mei Yi sangat terharu di dalam hatinya. Kemudian dia melihat ibunya di dalam jendela. Pada saat itu, dia membuat keputusan. Baiklah, saya setuju. Tony mengeluarkan cincin berlian 100 karat yang sudah disiapkan. Perlahan dipasang di jari Mei Yi. Pada saat ini, dia merasa bahagia. Akhirnya dia merasa dicintai oleh seseorang. Ini juga berarti kebebasan menjadi seorang istri. Ibunya tidak bisa lagi membatasinya. Melihat segala sesuatu yang terjadi di luar jendela, hati ibunya merasa tidak enak. Baru-baru ini, mengedit video sepanjang malam. Besok, lebih baik pergi ke 58 untuk mencari pekerjaan. Di perjalanan pulang, ibunya terus-terusan mengomel, mengatakan bahwa keluarga ini tidak berkonsultasi dengan mereka. Biarkan kedua anak kecil itu memutuskan sendiri. Sungguh tidak tahu bagaimana kekayaan mereka diperoleh. Terus-menerus mengutuk keluarga Tony. Namun yang tidak terduga bagi Mei Yi adalah Tony mengaku cinta dan melamar dia. Ternyata itu adalah cara yang dipikirkan oleh pacar Tony, Eva. Hanya jika Tony menikah, keluarganya tidak akan membenci Eva. Pada saat itu, mereka berdua bisa terus menjaga hubungan rahasia. Dan cara Eva menjaga Tony juga sangat istimewa. Berbagai lilin dan cambuk, bahkan harus menamparkan, menyulut hingga tidak bisa menolak. Sangat nyaman. Saat ini Mia masih terbuai dalam mimpi indah. Berpikir setelah menikah, akan berduaan dengan Tony.
Namun setiap saat penting, dia terbangun. Begitu teringat Tony akan menciumnya, Mia selalu lari ke kamar mandi untuk membasuh wajah dengan air dingin. Hanya dengan begitu dia bisa tetap sadar. Tiba-tiba hari pertunangan. Kedua keluarga sibuk dan tegang. Namun Eileen meminta Tony untuk menunjukkan bekas cambuk di punggungnya, untuk mengingat saat-saat menyakitkan dan bahagia. Dan Mei Yi mengenakan rok yang paling bagus. Siap menyambut momen terpenting dalam hidupnya. Sangat menantikan kedatangan Tony. Merindukan segala hal indah di masa depan. Malam, konvoi pengantin Tony baru saja tiba di depan pintu. Langsung dikerumuni oleh para wartawan. Semua orang ingin mendokumentasikan pernikahan keluarga kaya raya ini. Mei Yi dan keluarga menunggu di depan pintu untuk menyambut. Saling berjabat tangan satu persatu sebagai tanda selamat datang. Tony bahkan memberikan sebuah karangan bunga. Mei Yi sangat bahagia. Kurang dari setengah jam, keduanya dengan cepat menyelesaikan detail pernikahan. Setelah mengambil foto keluarga besar di rumah, kemudian dilakukan upacara pertukaran cincin. Namun saat Tony memasangkan cincin pada Mei Yi, ibu di samping terus-menerus menggigit bibirnya. Merasakan tekanan dari belakang, Mei Yi tidak berani menyentuh tangan Tony, hanya menggunakan ujung jari untuk memasukkan cincin. Sebelum pemotongan pita, ayah memberikan ucapan selamat yang paling tulus untuk Mei Yi. Semoga setiap hari penuh kebahagiaan. Biarkan Tony merawat permata di tangannya dengan baik saat memotong pita merah. Bermakna bahwa Mei Yi benar-benar menjadi seorang istri. Dari saat itu terbebas dari ibu iblis. Semua orang tersenyum. Sementara ibu di sampingnya tidak tersenyum sedikit pun. Hatinya terasa seperti ditusuk ribuan kali. Saat upacara hampir berakhir, Tony mengajak Mei Yi untuk pergi kencan. Ibu menatapnya dengan mata membelalak. Namun tidak berani marah langsung. Hanya bisa mengikuti aturan dan mengantarkan mereka keluar pintu terlebih dahulu. Langsung membawa Mei Yi ke dalam kamar. Memperingatkan Mei Yi bahwa dia hanya punya 1 jam. Bahkan tidak boleh ada sentuhan kulit sama sekali. Mengikat Mei Yi dengan simpul mati. Kemudian membakar tanda di kulitnya dengan korek api. Ibunya masih merasa tidak puas. Memerintahkan pelayan untuk menambahkan lebih banyak tali. Sekejap, Mei Yi hampir kehabisan napas karena dicekik. Namun dia tidak berani melawan ibunya. Setelah melakukan semua itu, ibunya masih menelepon ponsel Mei Yi, meminta agar dia tidak mematikannya, agar tetap terhubung, sehingga dia bisa tahu apa yang terjadi. Sampai di dalam mobil, Tony membahas detail pernikahan. Saat itu dia menyadari ada wartawan mengikutinya. Dia semakin mempercepat laju mobilnya, bahkan mengatakan ingin segera menghindari mereka, agar bisa berkencan dengan tenang. Dapat didengar di telinga ibu. Dia mengira Tony akan menculik Mei Yi. Bahkan tangannya gemetar tanpa henti. Tidak lama kemudian, Tony membawa Mei Yi ke apartemen tempat mereka biasa berkencan. Begitu masuk, dia langsung melihat pencahayaan di sini berwarna meragukan. Kemudian datang rasa terikat dari baju ketat, hampir membuatnya sesak napas. Maka dia mengusulkan untuk pergi ke kamar mandi. Tony khawatir Mei Yi akan berjalan-jalan secara sembarangan. Menemukan rahasianya, membawa Mei Yi ke toilet. Baru saja masuk, Mei Yi tidak bisa menahan muntahnya. Mendengarkan suaranya, ibu terus-menerus memanggil, harus segera mencari jalan keluar. Namun Mei Yi saat ini sudah terkekang oleh korset hingga hampir kekurangan oksigen. Mendengarkan suara, tapi tanpa sengaja masuk ke kamar rahasia Tony dan Eva. Melihat segala hal di sini, Mei Yi benar-benar panik. Meskipun begitu bodoh, dia berjalan keluar pintu dengan pusing. Namun setelah bangun dari tidur, dia sudah berada di rumah sahabatnya. Sahabatnya menuangkan segelas air untuknya, bertanya padanya apa yang sebenarnya terjadi. Mei Yi menatap pakaian yang masih utuh di tubuhnya. Dia masih mengira itu hanya mimpi. Namun ibu yang sangat konservatif itu tidak bisa tidur semalaman. Dia terus berada di ruang tamu sambil menatap laut, menemukan rahasianya. Hingga tengah hari, Mei Yi baru pulang ke rumah. Ibunya segera ingin memeriksakan tubuhnya setelah mengetahui, dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi semalam. Apakah kamu sudah memberikan tubuhmu kepada Tony? Mei Yi bersumpah dengan tegas. Tidak pernah terjadi hubungan apapun. Ibunya akhirnya sedikit lega. Namun saat Mei Yi mandi, pelayan menemukan banyak bekas cekikan di punggung Mei Yi. Sebenarnya ini disebabkan oleh memakai pakaian ketat. Namun pelayan tetap bertanya dengan sengaja, karena ibunya saat itu sedang berdiri di luar mendengarkan diam-diam. Kedamaian yang murni antara Mei, menceritakan semua mimpi yang dialaminya belakangan ini. Mendengarkan Mei Yi menggambarkan adegan-adegan yang tidak pantas, wajah ibunya perlahan berubah menjadi pucat. Sementara itu, Tony menceritakan kejadian semalam kepada pacarnya. Eva justru merasa ini adalah hal yang baik, karena pasti rahasia ini tidak akan terjaga lama. Yang terpenting sekarang adalah agar Mei Yi tidak mengungkapkannya. Jadi dia memilih hadiah untuk Tony, dan meminta Tony mengantarkannya kepadanya, lalu berbicara dengannya, melihat apakah Mei Yi telah memberitahu ibunya. Saat kencan mereka, difoto oleh paparazzi yang bersembunyi di luar. Sisi lain, ibu sangat khawatir tentang Mei Yi, jadi membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Melihat kata obstetri, Mei Yi segera teringat masa lalu. Dia hanya menonton film dengan teman sekelasnya. Setelah ditemukan oleh ibunya, dipaksa untuk diperiksa di rumah sakit. Sekarang, hal yang sama terjadi lagi. Dan dokternya pun tetap sama. Seperti dulu, Mei Yi menatap kursi itu. Rasa malu melanda hatinya. Dokter memberitahu ibunya, Mei Yi sekarang sudah dewasa, dan berhak melakukan pemeriksaan sendiri. Namun begitu mendengar itu, ibu menganggapnya tidak profesional. Siap untuk pindah ke rumah sakit lain. Namun Mei Yi akhirnya setuju. Bayangan selama bertahun-tahun membuatnya tidak tahu lagi bagaimana untuk melawan. Mereka tiba di ruang perawatan. Mei Yi terbaring tenang di tempat tidur. Dia membiarkan dokter mengatur tubuhnya. Adegan-adegan memalukan terus berputar di pikirannya. Itu adalah kenangan yang sangat memalukan. Sebutir air mata mengalir dari sudut matanya. Jawaban dokter tidak mengejutkan. Masih gadis bunga. Mei Yi berdiri di depan cermin.
Dia melihat dirinya kecil di dalamnya. Saat ini, dia tampaknya benar-benar bertekad. Baik itu iblis atau pangeran, asalkan bisa melepaskan diri dari ibunya. Bahkan jika harus mati dalam api, dia akan menikah tanpa ragu. Mereka baru keluar dari pintu rumah sakit. Banyak wartawan mendekat dengan cepat. Sebagai menantu dari keluarga terkemuka, setiap gerakan kecil menjadi berita sensasional. Apalagi di rumah sakit, semua orang berbicara bersamaan. Mereka bertanya apakah Mei Yi hamil, atau mungkin tidak bisa hamil. Di hadapan pertanyaan yang begitu banyak, Mei Yi hanya bisa langsung naik mobil dan melarikan diri sampai ke suatu tempat yang sepi. Dia tak bisa menahan tangisnya. Saat itu Tony mengirim pesan padanya, mengajaknya bertemu di kafe tempat pertemuan pertama mereka. Melihat kata-kata penuh perhatian, senyum tipis muncul di sudut bibir Mei Yi. Setelah merapikan pikirannya, dia langsung datang ke sini. Begitu mereka bertemu, Tony segera meminta maaf atas kejadian semalam. Sesuai dengan petunjuk yang diberikan Eva padanya, mengatakan bahwa apartemen itu disewa bersama orang lain. Dia tidak tahu ada jenis kamar seperti itu. Mei Yi yang polos tentu tidak akan terlalu memikirkannya. Saat itu Tony mengeluarkan kalung itu. Dengan sangat sopan, dia memasangkannya sendiri pada Mei Yi. Saat jari Tony menyentuh kulitnya, Mei Yi seakan merasakan aliran listrik. Melihat Mei Yi sangat bahagia, Tony yang tampak serius menghela nafas. Namun dia tidak tahu, foto kencan dengan Eva sudah dikirim ke ayah. Harus diketahui jika ini tersebar, ini akan berdampak besar pada keluarga. Kakak ipar melihat foto itu, sadar Tony benar-benar membuat masalah besar kali ini. Menunggu Tony pulang, ayah langsung bertanya, ini adalah janji sebelum mengenal Mia, atau setelah itu? Tony tentu tidak akan bodoh untuk mengaku di tempat. Namun ini tidak bisa ditutupi dari ayahnya. Memikirkan anak yang diharapkan, melakukan sesuatu yang merugikan keluarga. Ayah memukul Tony dengan foto itu, marah dan mengatakan dia bukan pria sejati. Saat itu kakak berbicara memohon. Namun reaksi Tony sangat aneh, malah marah melihat kakaknya. Ayah tidak bisa menoleransi penipuan Tony. Agar dia tidak melanggar lagi, ayah langsung meminta Tony untuk menyerahkan dompetnya dan memotong semua kartu kredit yang tidak terbatas. Tony diam-diam menyerahkan segalanya, tidak berani memberontak sedikit pun. Saat itu kakaknya keluar dan membela dia. Namun Tony masih memandangnya dengan tidak senang. Setelah melakukan semua itu, ayah masih tidak puas, meminta Tony untuk merenung sendiri di dalam kamar. Tidak boleh keluar tanpa izinnya. Sementara itu, Mei Yi tidak berani tidur di dalam kamar. Takut akan bermimpi buruk saat tertidur. Akan bermimpi-mimpi buruk yang tidak bisa dilupakan. Namun rasa kantuk mulai menghampiri. Mei Yi segera terlelap dalam mimpi. Perasaan cinta begitu kuat, terutama pada saat-saat penting. Mei Yi tertawa sampai terdengar seperti suara babi. Tanpa disadari, ibu duduk di samping tempat tidur memperhatikannya. Melihat Mei Yi bermimpi lagi, ibu segera membangunkannya dengan kasar. Mei Yi langsung pucat ketakutan. Ibu tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung membawa Mia ke kamar mandi. Apa yang kamu lihat dalam mimpi? Ceritakan padaku. Apakah kamu melihat Tony berbicara? Apakah kamu bermimpi tentang Tony? Aku tidak melihat apa-apa, tidak melihat, ibu. Aku benar-benar tidak, aku bersumpah. Apa yang dia lakukan? Menciummu? Apakah dia menyentuhmu? Apakah kamu menjawab? Jangan menatapku, berbicara. Aku bersumpah tidak, benar-benar tidak. Aku terlalu dingin, ibu, benar-benar tidak. Bertobatlah di sini, kamu sudah dirasuki setan. Mulai sekarang, kamu tidak boleh tidur, mengerti? Hari berikutnya, Mia yang baru akan pergi keluar bertemu dengan tukang surat yang mengantar koran. Setelah mengambil, langsung diletakkan di atas meja. Namun begitu dia berbalik, dia menyadari sesuatu. Diambil dan dilihat. Itu adalah laporan pertemuan rahasia Tony. Bahkan dimuat dalam headline terbesar. Mia tidak bisa percaya. Dia menganggap Tony sebagai harapan untuk melarikan diri dari ibunya. Sekarang berubah menjadi tragedi. Hati Mei Yi hancur. Ketika ibu Mei Yi mengetahuinya, amarah memuncak di dalam hatinya. Dia sudah merasa Tony bukan orang baik. Sekarang keyakinannya terbukti. Ibu segera memerintahkan Mei Yi untuk menghapus kontaknya, melepaskan cincin berlian yang melambangkan malu. Bahkan alasan untuk membatalkan pernikahan sudah dipikirkan. Sementara itu, keluarga Tony benar-benar panik. Meskipun kakak ipar Naomi sudah membuat persiapan sebelumnya, namun tetap terbongkar. Kini bukan hanya keluarga yang malu, bahkan harga saham bisa turun drastis. Namun segera kakak ipar menemukan solusi. Untuk menghilangkan keraguan Mei Yi dan keluarga, dia memutuskan untuk mengatur pesta makan malam, sambil mengundang Eva sebagai teman. Ini tidak hanya membuat Mei Yi tenang, tetapi juga membuat wartawan di luar diam. Bisa dikatakan sebagai dua burung ditembak dengan satu batu. Lalu meminta ibu Tony untuk menelepon dan mengundang secara langsung. Awalnya ibu Mei Yi ingin menolak di tempat, namun setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menghadiri pesta. Dia ingin membatalkan pernikahan ini secara langsung. Sebelum berangkat, dia dengan sengaja mengingatkan Mei Yi untuk memakai cincin, karena dia ingin memperjuangkan keadilan untuk putrinya secara langsung. Tapi Tony berlari ke sisi lain, langsung menceritakan hal ini kepada pacarnya. Eva begitu mendengarnya, tahu ini adalah kesempatan bagus. Ketika malam tiba, keluarga Mei Yi baru saja masuk ke pintu. Eva dengan ramah datang menyambut. Adegan ini membuat beberapa orang bingung. Saat itu Eva baru memperkenalkan diri, mengatakan bahwa dia sepupu Tony. Melihat kesempatan sudah matang,
Ayah Tony segera keluar dan melanjutkan sandiwara, menyatakan bahwa ini adalah kesalahpahaman. Semuanya hanyalah laporan sembarangan dari wartawan di luar. Untuk menghilangkan keraguan Ibu Mei Yi sepenuhnya, dia menunjuk seorang pembantu. Dia adalah suami Eva. Tentu saja ada 2 anaknya. Saat ini kakak sedang mengawasi dari atas, memantau semua yang terjadi, memastikan tidak ada kesalahan. Dan makan malam itu membuat kakak ipar ketakutan. Eva terus menciptakan topik pembicaraan, serta berinteraksi sesekali dengan Tony. Orang tua Tony melihatnya, tapi tidak berani marah langsung di tempat. Kakak ipar segera memberi isyarat kepada suaminya. Jika terus membiarkan Eva seperti ini, pertunjukan ini akan sia-sia. Sambil mengalihkan perhatian ibu dan ayah Mia, kakak ipar memberikan Tony tatapan, lalu membawa Mia dan Eva keluar. Angin dingin bertiup. Kakak ipar membalikan kepala. Tony segera bangkit dan mengenakan mantel ke Mia. Tindakan kecil ini membuat Mia merasa sedikit seperti dalam mimpi. Tony memanfaatkan kesempatan ini, mengatakan bahwa para wartawan sedang membuat masalah, hanya akan menyebabkan kesalahpahaman seperti ini. Melihat ekspresi tulus Tony, Mei Yi percaya padanya. Saat itu ibu keluar dengan tergesa-gesa. Tony langsung kabur begitu melihatnya. Saat Mei Yi mengikuti ibunya pulang, tepat saat baju Tony terjatuh dan kotak hadiahnya terbuka. Di dalamnya ada gelang cantik. Mei Yi masih mengira itu untuknya. Setelah kembali ke kamar, dia mengembalikan baju kepada Tony. Melihat mereka berbicara dengan antusias, Eva yang penuh cemburu pura-pura menjatuhkan gelas air. Saat berpisah, dia memberi isyarat mata kepada Tony. Eva baru saja pergi selama 1 menit. Tony langsung menerima telepon, berpura-pura sibuk dan pergi terlebih dahulu. Namun tindakan aneh ini terlihat oleh Mei Yi. Tony naik tangga dengan hati-hati. Eva sudah menunggu di sini. Kakak sedang memantau gerakan kedua orang itu melalui kamera pengawas. Semakin merasa sesuatu tidak beres. Tidak terduga Tony mengeluarkan kalung itu, dan langsung memberikannya kepada Eva. Bahkan kakak tidak bisa melihatnya lagi. Harus diketahui bahwa Mei dan Ai masih di lantai bawah. Kakak ipar melihat Tony belum kembali. Takut terjadi sesuatu. Gelisah mencari Tony ke sana kemari. Tidak terduga benar-benar marah. Pada saat seperti ini masih terlibat dengan Eva. Kakak ipar marah kepada Eva jangan terlalu berlebihan. Keluarga tidak akan membiarkan mereka bersama. Kemudian menekankan saat keluar. Keduanya harus satu di depan satu di belakang. Tidak boleh keluar bersamaan. Namun saat acara perayaan, kakak melihat di monitor kalung di tangan Eva. Dia tahu pasti akan ada masalah besar. Memang, Mei dan Ai langsung melihat kalung itu. Itu yang mereka temukan di saku Tony. Dan keduanya saling berpandangan di meja makan. Mei dan Ai langsung mengerti. Dia langsung pergi ke depan Tony. Dia melepas cincin itu dan melemparkannya kembali ke Tony.